Saya mungkin akan memulai dari makronya dulu ya, yang berkaitan dengan utang terutama intinya. Jadi memang dalam beberapa tahun terakhir, bukan saja karena adanya pandemi COVID, tapi memang trennya paling tidak dari 6 atau 5 tahun terakhir paling tidak memang utang BUMN menunjukkan kecenderungan yang meningkat pesat, begitu ya. Baik BUMN yang lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan. Ini menggunakan definisi utang yang lebih luas ya, tidak saja utang luar negeri, tetapi berkaitan dengan semua kewajiban atau liabilitas yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban BUMN. Gitu. Nah, kita bisa lihat trennya meningkat cukup pesat begitu dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak tahun 2016 begitu ya. Nah, ini ya ada juga diskusi yang misalnya kita harusnya kalau ingin membandingkan antara BUMN keuangan dan non keuangan, kita harus keluarkan tabungan dan deposito misalnya dari utang, tapi tetap saja kita lihat bahwa perkembangan hutang BUMN yang lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan meningkat cukup drastis ya dalam beberapa tahun terakhir. Namun memang kita bisa lihat kalau kita keluarkan tabungan dan deposito pada lembaga BUMN lembaga keuangan, kita bisa lihat sejak 2018 itu memang utang BUMN non keuangan gitu itu meningkat jauh lebih pesat daripada lembaga non keuangan. Ini mungkin yang berkaitan juga dengan penugasan maupun pembangunan infrastruktur di Indonesia. Gitu. Kalau kita bandingkan berdasarkan jatuh tempo, ini ada struktur yang sedikit berbeda antara BUMN keuangan dan non keuangan. Jadi kalau BUMN keuangan lebih didominasi oleh utang jangka pendek, namun untuk BUMN non keuangan lebih didominasi oleh utang jangka panjang gitu ya. Kita bisa lihat trennya ini dan posisi terakhir di kuartal 3 itu sudah mencapai hampir 996 triliun ya. Bagian dari utang BUMN itu seperti yang disebutkan Zul tadi, itu adalah utang luar negeri yang kita bisa lihat baik di lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan juga meningkat cukup drastis ya, terutama di periode setelah tahun 2015-2016 ini meningkat cukup tajam, terutama untuk lembaga non keuangan utang luar negeri. Kita bisa lihat dari sisi pertumbuhannya yang paling tinggi itu di tahun 2018, baik di lembaga keuangan, non lembaga keuangan. Nah, bagaimana kinerja BUMN sendiri dalam beberapa tahun terakhir terkait dengan hutang-hutang yang dibentuk begitu. Jadi argumennya bahwa jika utang itu dapat mendukung kinerja yang lebih baik, maka sebenarnya utang punya dampak yang positif gitu ya, tidak saja negatif gitu ya, terkait dengan risiko dan segala macam yang juga disebutkan oleh Zul tadi. Namun kita bisa lihat ya, memang dalam beberapa tahun terakhir, beberapa BUMN kita lihat dari sisi laba rata-rata, misalnya yang paling besar, ini kelompok BUMN yang memiliki atau membukukan laba rata-rata di atas 5 triliun ya. Di antaranya BUMN keuangan dan asuransi, BUMN pengadaan listrik, pertambangan dan penggalian, sampai ke industri pengolahan.
memang trennya berbeda-beda gitu ya. Ada yang positif gitu ya, trennya meningkat seperti BUMN keuangan ini laba yang dibukukan trennya meningkat paling tidak sampai tahun 2019 gitu ya, sebelum Covid. Tapi sementara seperti BUMN pengadaan listrik begitu, ini trennya menurun gitu ya, mulai dari tahun 2016 hingga 2019 tren laba yang dibukukan ini menurun. Demikian juga BUMN di bidang pertambangan dan penggalian yang menunjukkan tren yang menurun paling tidak sejak 2018, dan konstruksi juga menunjukkan tren yang menurun gitu. Nah, ada ini kelompok yang kedua, BUMN yang kecil ya, yang membukukan laba di bawah 5 triliun gitu ya. Trennya juga sama, mix gitu ya, ada yang turun drastis ya, ada yang relatively tetap, ada yang meningkat. Gitu. Kalau BUMN pertanian memang terlihat menurun drastis ya, beberapa seperti BUMN di bidang pertanian, kehutanan itu menurun drastis. Demikian juga di bidang perdagangan besar dan eceran, itu trennya menurun. Namun seperti BUMN penyedia akomodasi, makanan dan minuman ini trennya meningkat. Demikian juga yang bergerak di bidang usaha pengadaan air dan pengelolaan limbah, ini trennya. Dari sisi keuangan gitu ya, kita bisa lihat sebenarnya beberapa indikator menunjukkan bahwa ya, ada argumen bahwa BUMN memang terdampak oleh adanya pandemi COVID begitu ya, di beberapa BUMN, terutama misalnya BUMN sektor transportasi seperti KAI ataupun Garuda begitu ya, karena adanya penurunan tingkat penumpang dan tingkat penerbangannya gitu. Namun kita bisa lihat sebenarnya bahkan sebelum terjadinya COVID itu beberapa BUMN menunjukkan rapot yang merah begitu ya. Misalnya di bidang kita bisa lihat dari return on equity ya, tingkat pengembalian terhadap modal, terhadap ekuitas, sebagian besar tingkat pengembaliannya sangat-sangat kecil begitu. Bahkan ada beberapa yang negatif seperti bidang pertanian kehutanan ini di tahun 2019 dia negatif, industri pengolahan juga negatif, perdagangan besar dan eceran ini juga negatif gitu. Yang secara rata-rata memang tergolong rendah begitu ya, di bawah 10% tingkat pengembalian terhadap modal. Demikian juga kalau kita lihat dari kinerja tingkat pengembalian terhadap aset begitu ya. Hanya beberapa saja yang kita bisa golongkan cukup baik gitu ya, di atas 5%. Namun sisanya minus bahkan atau di bawah 5% begitu ya. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri bahwa kinerja beberapa BUMN begitu memang terdampak oleh COVID, tetapi beberapa memang ada masalah tersendiri di dalam usahanya sehingga tidak optimal dalam memberikan tingkat pengembalian baik terhadap modal maupun terhadap aset gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat penciptaan laba maupun terhadap utang ya, ini beberapa juga perlu menjadi catatan. Misalnya terlepas berapa persen misalnya kalau kita bicara berapa persen sih tingkat tingkat laba dari
pendapatan itu yang baik gitu kita bisa diskusi lebih lanjut gitu, apakah 10% atau 20%, bergantung kepada sektornya gitu ya. Misalnya kalau sektor makanan dan minuman itu bisa sampai di atas 100% harusnya begitu kalau dia sektor swasta gitu. Namun kita bisa lihat paling tidak bahkan dalam media 2016 sampai 2019 itu beberapa BUMN bahkan sudah mengalami kerugian begitu ya, ditunjukkan oleh profit margin yang negatif ini, diantaranya di BUMN bidang pertanian, perdagangan besar dan eceran, dan ini akomodasi dan makanan dan minuman gitu ya. Kalau kita lihat posisi terakhir di 2019 sebelum COVID, memang beberapa walaupun menciptakan profit tapi cukup kecil gitu ya, seperti BUMN bidang pengadaan listrik dan gas ini 1,51, pertambangan dan galian 4,34 gitu ya, di bawah 5 begitu. Ini relatif kita bisa bilang tingkat keuntungan yang rendah begitu dibandingkan dengan pendapatannya gitu. Apakah ini isunya masalah efisiensi yang tidak bisa dioptimalkan atau memang masalah penciptaan pendapatannya begitu. Ini subject to further discussion ya. Nah, bagaimana mengenai utang? Ini yang menjadi diskusi utama kita hari ini. Jadi beberapa BUMN memang menunjukkan solvabilitas yang sebenarnya sudah mendekati batas wajar begitu ya. Kalau kita bisa sepakati misalnya 60% begitu debt to asset rasionya, beberapa sudah di atas 60% di tahun 2019 gitu ya. Baik termasuk di industri pengolahan, di sektor konstruksi, di sektor perdagangan besar eceran, transportasi dan pergudangan, ini juga cukup besar debt to asset rasionya. Bahkan di perbankan juga cukup besar, di 86,16% yang secara rata-rata kita bisa lihat memang sudah mencapai batas wajar atau batas aman lah ya untuk menambah hutang begitu ya. Jadi harusnya kebijakan yang diupayakan adalah bagaimana meminimalisasi utang ini ke depan begitu. Nah, bagaimana rencana pemerintah terkait kebijakan penyelamatan BUMN begitu ya, karena pada masa pandemi COVID memang beberapa BUMN terdampak dalam usahanya sehingga tidak bisa mengoptimalkan kinerja usahanya begitu ya. Disebutkan di nota keuangan itu ada beberapa sektor yang terdampak kinerjanya oleh COVID gitu ya. Yang paling besar itu BUMN sektor transportasi seperti PT Garuda, PT Kereta Api, PT Pelindo 1 sampai 4 gitu. Juga yang terdampak berikutnya adalah sektor konstruksi dan jalan tol gitu, termasuk Jasa Marga, Waskita Karya sampai Adikarya. Nah, untuk menjaga, karena BUMN ini juga menjalankan pelayanan publik, ditetapkan melalui nota keuangan APBN itu, pemerintah menetapkan pemberian dukungan baik sifatnya langsung maupun tidak langsung gitu. Dalam bentuk apa saja itu ada 4 bentuk instrumen yang dijalankan oleh pemerintah. Pertama disebut dengan penanaman modal negara, yang kedua disebut dengan penempatan dana pemerintah, yang ketiga disebut investasi pemerintah non permanen, hingga ini penjaminan. Yang keempat ini penjaminan. Bahkan di beberapa kesempatan juga Menteri BUMN menyebutkan beberapa
kebijakan untuk penyelamatan BUMN gitu ya, untuk perbaikan kinerja BUMN pasca COVID gitu. Pertama yang berkaitan dengan pengurangan belanja modal, restrukturisasi BUMN, penambahan penyertaan modal negara seperti yang disebutkan dalam APBN juga, dan restrukturisasi BUMN yang ekuitasnya negatif sampai merger, holding, dan likuidasi gitu ya. Nah, saya mau bahas lebih jauh beberapa misalnya yang berkaitan dengan restrukturisasi utang gitu ya, terutama yang berkaitan utang BUMN karya begitu. Kalau kita lihat ini komposisi utang di 4 BUMN karya itu yang masuk dalam rencana pemerintah untuk direstrukturisasi hutangnya, itu memang kita lihat komposisinya agak berbeda gitu ya. Misalnya untuk Waskita Karya, dia lebih banyak di utang jangka panjang, sementara 3 BUMN karya lainnya lebih didominasi oleh utang jangka pendek, di mana tentu saja konsekuensi antara komposisi utang jangka pendek dan utang jangka panjang ini membutuhkan strategi kebijakan yang berbeda begitu ya. Namun yang perlu menjadi catatan, ini juga sudah disebutkan oleh Kementerian Keuangan bahwa bahkan untuk BUMN karya ini beberapa sudah hampir mencapai begitu ya paling tidak, atau sudah melewati beberapa itu batas wajar gitu ya. Kalau dilihat dari debt to equity rasionya gitu, ini batas amannya gitu. Misalnya Adikarya gitu ya, Adikarya walaupun dalam relatif lebih kecil komposisi utangnya dibanding BUMN karya yang lain, namun kalau dilihat dari debt to equity rasionya dia sudah 5,76 kali gitu ya. Jadi utangnya itu 5,76 kali dari ekuitasnya gitu. Ini sudah sebenarnya udah lampu merah lah untuk segera merestrukturisasi utang yang ada di BUMN karya begitu ya. Nah, ini beberapa BUMN yang di dalam LKPP Kemenkeu dicatatkan ekuitasnya negatif gitu di tahun 2019. Artinya beberapa BUMN ini sebenarnya sebelum COVID pun sudah mengalami ekuitas yang negatif gitu ya. Jadi perlu lebih didalami kebijakan penyelamatannya, apakah memang ini relevan dalam konteks pemulihan ekonomi terdampak COVID, atau memang ada problem-problem struktural lainnya di dalam internal pengelolaan BUMN ini sehingga membukukan ekuitas yang negatif. Kebijakan yang lain, pembentukan holding, ini juga sudah beberapa kali dilakukan, bahkan sebelum era Presiden Jokowi ini juga sudah dilakukan. Nah, saya pengen menutup presentasi saya dengan memberikan beberapa catatan ya terkait kebijakan-kebijakan penyelamatan BUMN ya, utamanya berkaitan dengan hutang. Gitu. Pertama, terkait utang sendiri, tumpukan utang BUMN, baik BUMN keuangan maupun non-keuangan, itu menciptakan beban bagi perekonomian saat ini dan yang akan datang. Gitu ya. Hingga berisiko menciptakan adanya debt trap. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat laju pertumbuhan utang BUMN, baik yang secara total keseluruhan maupun utang luar negerinya saja, gitu ya,
itu kalau tidak ada upaya-upaya untuk menahan laju pertumbuhan utang itu, maka bebannya terhadap perekonomian akan semakin besar dan risikonya mengarah kepada debt trap juga semakin besar. Nah, yang kedua, implikasi dari penyelamatan BUMN itu adalah risiko fiskal ya. Jadi restrukturisasi utang BUMN tidak saja menjadi beban yang semakin besar bagi APBN, namun mengandung risiko fiskal yang relatif lebih tinggi dampaknya dibanding risiko yang lain. Bahkan di nota keuangan dan APBN 2021 itu disejajarkan risikonya dengan kerugian akibat bencana. Ini ada di nota keuangan dan APBN 2001. Kita bisa lihat peta risiko fiskal berdasarkan beberapa sumber risiko gitu. Ini sisi yang ini nilai likelihood, kemungkinan terjadinya risiko itu seberapa besar, dan yang horizontal ini dampaknya gitu ya, seberapa besar dampaknya. Semakin ke sini dampaknya semakin besar, ini semakin ke atas kemungkinan terjadi risiko itu semakin besar. Nah, ada beberapa titik yang kita bisa kaitkan dengan restrukturisasi utang BUMN dalam APBN gitu ya. Pertama, risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur itu masuknya di sini. Jadi likelihood-nya mungkin relatif menengah, tetapi kalau terjadi dia dampaknya cukup tinggi. Nah, di kelompok ini, di posisi ini sama itu risiko dukungan atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, which is ini juga terkait dengan BUMN, dan ini dipersamakan risikonya juga dengan J ya, risiko kerugian akibat bencana. Itu yang tadi saya sebutkan bahwa ada risiko fiskal yang cukup besar dari pendanaan BUMN ya, baik melalui bahkan kalau kita ambil risiko pemulihan ekonomi nasional karena anggaran untuk restrukturisasi BUMN itu juga dialokasikan melalui skema PEN ya, pemulihan ekonomi nasional, dia masuknya kemungkinan risikonya cukup besar begitu ya, dengan dampak yang cukup besar pula gitu. Nah, ya mudah-mudahan kita tentu berharap dampaknya dampak yang positif begitu ya. Tapi kan kita juga harus siap dengan dampak negatifnya gitu. Nah, implikasi yang berikutnya adalah adanya opportunity cost ya. Jadi alokasi anggaran untuk restrukturisasi BUMN, utamanya dalam alokasi pembiayaan pemulihan ekonomi atau PEN itu ya, dalam skema PEN itu menciptakan satu opportunity cost sebenarnya, di mana opportunity cost-nya itu penciptaan fiscal space untuk alokasi instrumen pemulihan ekonomi yang lain gitu ya. Kita tahu ada beberapa kebijakan pemulihan ekonomi yang skemanya masih agak tersendat begitu di tahun 2021 misalnya, yang terkait dengan bantuan subsidi upah begitu ya, yang tidak dialokasikan gitu. Ini juga di satu sisi adalah opportunity cost yang terjadi gitu ya, karena dialokasikan untuk restrukturisasi BUMN. Nah, yang keempat itu berkaitan dengan opportunity cost ini adalah trade-off antara kesempatan dan risiko ya. Jadi apakah memang kemudian restrukturisasi BUMN di satu sisi ini sebagai satu kesempatan untuk mendorong pemulihan ekonomi, tetapi di sisi lain mengandung risiko-risiko yang sebenarnya lebih kentara gitu ya, sudah menciptakan beban tersendiri bagi perekonomian. Nah, terkait dengan ini, saya sedikit mau cerita ya, mau menutup diskusi kita, nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut, pengalaman Jerman mengenai restrukturisasi BUMN gitu ya.
sebelum terjadinya pandemi COVID yang secara global, sebenarnya Jerman sudah mengalami satu krisis ya, krisis terutama di bidang finansial begitu, di mana dua bank publik ini juga berdarah-darah gitu ya akibat beberapa kewajiban yang tidak bisa dikelola dengan baik begitu. Kemudian muncul wacana untuk beberapa skema ya, mulai dari bailout pemerintah sampai merger kedua bank ini ya, antara Deutsche Bank dengan Commerzbank ini. Dan situasinya sangat berbeda antara sebelum terjadinya pandemi dengan setelah pandemi gitu. Jadi kalau sebelum pandemi terlepas bahwa opsi-opsi itu diajukan gitu ya, namun banyak pihak pesimis gitu ya, apakah menggabungkan dua bank sakit itu akan menghasilkan satu bank yang sehat begitu ya, apa nggak malah menciptakan satu bank yang sakitnya lebih parah lagi gitu. Gitu. Namun kemudian opsi itu kembali menjadi pertimbangan, opsi merger, opsi yang lain gitu ya. Itu bahkan kalau sebelum COVID ini Merkel benar-benar tidak mau membail out gitu ya. Karena di satu sisi pertimbangannya kalau sampai pemerintah membail out Deutsche Bank, artinya juga memberi sinyal yang negatif kepada pasar bahwa memang bank pemerintah terbesar ini memang sedang sakit begitu ya. Yang dikhawatirkan justru efeknya lebih besar ya, memberikan beban yang lebih besar terhadap upaya penyehatan Deutsche Bank gitu. Nah, namun setelah COVID opsi-opsi itu kembali dipertimbangkan, termasuk apakah kemungkinan untuk merger dua bank ini setelah terdampak oleh COVID begitu, ada kemungkinan akan menghasilkan satu bank yang positif gitu ya. Ini juga masih menjadi diskusi gitu ya, dan prosesnya sangat lama begitu ya. Baik sebelum COVID ini juga sudah lama dibincangkan, tapi memang dengan kehati-hatian yang cukup tinggi saya rasa masing-masing justru lebih mengoptimalkan kebijakan penguatan di internalnya dulu begitu. Jadi disembuhkan dulu penyakitnya, baru di merger gitu ya. The big idea-nya seperti